Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Perlombaan serangga, ras iblis dan ras robot. Meskipun 6 kekuatan membentuk aliansi, itu adalah aliansi yang sangat longgar. Bagaimanapun, itu dibagi menjadi 6 kekuatan. Namun, aliansi kebebasan berbeda. Negara adidaya baru ini dikonsolidasikan, dan direncanakan menjadi negara adidaya yang akan ada selamanya. Itu seperti aliansi wilayah utara, tapi jauh lebih besar. Itu direncanakan untuk ada selamanya, jadi persatuan di dalam aliansi itu jauh lebih kuat. Hua, hua, hua. Gelombang emas berjatuhan di langit dan menyapu segalanya. Bintang dan planet seperti butiran pasir, tetapi terlindungi dengan baik. Ada sebuah pulau di gelombang emas. Di pulau itu, singgasana disusun membentuk cincin. Berbagai bentuk kehidupan duduk di singgasana, jenis daging dan darah, jenis energi, jenis logam, jenis batuan, dan jenis tumbuhan, dan semuanya kuat. Setiap orang, makhluk ungu yang menjulang tinggi duduk di singgasana ungu, dan suaranya menggema melalui setiap inci ruang dan waktu di sekitarnya. Mulai sekarang, aliansi kebebasan akan bangkit di alam semesta asli. Aliansi kebebasan, untuk bertahan hidup, untuk kebebasan. Semua ras yang hadir adalah ras yang menganggur, dan bahkan yang paling kuat pun hanya memiliki 6 tuan alam semesta. Sebagian besar ras di sini hanya memiliki 1 tuan alam semesta. Siapapun dari kita lemah dibandingkan dengan kedua tim itu. Jika kita bergabung dengan aliansi kekuatan bersatu, kita perlu bertarung bahkan jika hidup kita akan terancam. Kita bahkan tidak bisa mendapatkan sebanyak itu. Jika kita bergabung dengan manusia, aliansi pasukan gabungan mungkin akan membalas dendam pada kita. Kami juga dari ras. Kami juga bagian dari alam semesta asli. Kita bahkan tidak bisa bersikap netral dan menjalani hidup kita dengan damai dan tenang. Tidak ada yang mau hidup seperti ini. Pemimpin Pulau Si Hua melihat sekeliling. Master alam semesta semuanya mengangguk. Rupanya, mereka berada dalam dilema. Meskipun aku adalah master tertinggi alam semesta, ini adalah pertarungan antara 2 tim besar. Satu master tertinggi alam semesta tidak dapat mengubah apapun, kata pemimpin Pulau Si Hua. Aku juga tidak senang tentang itu. Mengapa kita malah bertarung di alam semesta ini? Karena kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan dan menjaga hal yang paling penting bagi kita. Untuk maju, untuk menjaga hal yang kita cintai. Dan untuk memenuhi itu, pertama-tama kita harus bebas. Jika kita bahkan tidak bisa membuat pilihan sendiri, apa yang kita jaga? Itulah sebabnya kita membentuk aliansi kebebasan. Mata pemimpin Pulau Si Hua berbinar, dan dia melanjutkan berkata, para master alam semesta yang tidak bisa datang ke sini mengirim avatar mereka. Aliansi kita memiliki 298 ras, dan ada 433 master alam semesta. Begitu kita bersatu, tidak ada kekuatan bersatu aliansi maupun tim manusia tidak dapat mempengaruhi kita. Manusia memiliki barang-barang berharga yang mengejutkan, dan kedua tim memiliki istana harta karun tertinggi. Tapi mereka tidak dapat mempengaruhi kita. Keterkejutan pikiran yang berharga sudah terungkap, jadi semua orang tahu kelemahannya. Adapun harta karun sejati tertinggi tipe istana, gabungan 20 master alam semesta sudah cukup untuk menahan kekuatan menelan dari menara penjara hitam, menara permaisuri, dan menara bintang. Bahkan jika manusia menjadi lebih kuat di masa depan, mereka memiliki kurang dari 20 master alam semesta. Bahkan jika mereka memiliki 100 di masa depan, dan bahkan jika mereka memiliki 300 dengan bantuan warisan kuno, kita memiliki lebih dari 4.000 master alam semesta. Seiring berjalannya waktu akan ada lebih banyak. Kita bisa membela diri melawan manusia bahkan jika mereka makmur di masa depan. Selama kita berdiri bersama, tidak ada yang bisa mempengaruhi kita. Sekarang atau masa depan, ini bukan krisis bagi kita. Sebaliknya, ini adalah krisis kesempatan. Kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Suara pemimpin Pulau Si Hua bergema di telinga setiap penguasa alam semesta dan mengobarkan hasrat mereka. Namun, mereka terlalu lemah untuk memenuhinya sebelumnya. Sekarang, saat mereka melihat sekeliling dan melihat singgasana dan bayangan lebih dari 400 penguasa alam semesta, mereka merasa percaya diri. Itu adalah kekuatan yang sangat besar. Dan mereka pasti akan mendapatkan lebih banyak.
Seiring waktu berlalu, beberapa penguasa alam semesta meninggalkan ras manusia dan aliansi kekuatan bersatu. Setelah setengah bulan, tidak ada master alam semesta yang mencoba berpindah sisi lagi. Ada 298 ras dan 433 master alam semesta di aliansi kebebasan. Itu adalah kekuatan yang memberi tekanan berlebihan pada aliansi kekuatan bersatu dan tim manusia. Blood Tooth Star, wilayah ras iblis. Pikiran dari 6 master tertinggi alam semesta dan avatar dari Star River Master, Black Lotus Master, dan Liulan Star Master semuanya hadir. Aliansi 6 kekuatan kita, bahkan jika kita menghitung master alam semesta yang datang kepada kita, banyak master alam semesta meninggalkan aliansi kita akhir-akhir ini, dan kita memiliki kurang dari 400 master alam semesta sekarang. Bahkan jika kita menghitung master tertinggi alam semesta, itu mungkin hanya cocok dengan aliansi kebebasan. Selain itu, kita tidak bisa menjamin kesetiaan ras anak perusahaan itu. Bahkan jika kita akan melawan manusia, kita harus menahan beberapa dari mereka sebagai sandera di alam semesta mini kita kalau beberapa dari mereka mengkhianati kita. Itulah sebabnya kekuatan kita yang sebenarnya akan lebih lemah dari aliansi kebebasan. Apa yang harus kita lakukan? Setuju dengan persyaratan mereka? Senior atas saling memandang. Aliansi kebebasan memang menyebutkan istilah mereka. 1. Warisan dari peradaban kuno akan dibagi rata, tanpa keraguan. Dan 2. Harta sejati tertinggi akan diberikan kepada aliansi kebebasan. Jika aliansi kekuatan bersatu melakukannya, aliansi kebebasan akan segera bergabung dengan aliansi kekuatan bersatu. 2. Harta sejati tertinggi. Betapa rakusnya. Perang melawan manusia tidak hanya akan menguntungkan kita tetapi mereka juga, namun mereka menginginkan 2 harta sejati tertinggi. Apakah itu sebuah pertanyaan? Di bawah kondisi yang sama, mereka pasti akan bergabung dengan tim manusia. Begitu mereka bergabung dengan tim manusia, manusia akan benar-benar menang. Selain itu, manusia dapat memberi mereka pengalaman warisan dari peradaban kuno. Dari tentu saja, mereka lebih bersedia untuk bergabung dengan tim manusia. Mereka sengaja menamai istilah mereka. Mereka pasti telah memberikan persyaratan kepada manusia, dan sekarang mereka juga menunggu tanggapan. Harta karun sejati tertinggi. Aliansi wilayah utara, ras penjara, dan ras kristal tidak memiliki harta karun sejati tertinggi. Sedangkan untuk ras iblis, ras serangga, dan ras robot, kami memiliki total 4. Namun kami, apakah mereka seharusnya memberi mereka 2? Apakah mereka serius? Jangan khawatir. Manusia akan memberi mereka jawaban. Jika manusia mengatakan tidak, negosiasi akan jauh lebih mudah. Kita bisa menegosiasikan syaratnya. Tim manusia juga menghadapi keputusan yang sulit. Saya perlu membicarakannya dengan master alam semesta manusia lainnya, dan saya akan menghubungi Anda sesegera mungkin, kata pemimpin kota Primal Chaos. Maka kami akan menunggu tanggapan Anda, pemimpin kota Primal Chaos. Mata air seperti hantu terbang keluar dari wilayah rahasia primal. Setelah beberapa saat, master alam semesta manusia berkumpul di istana utama. Perwakilan dari aliansi kebebasan datang ke sini sebelumnya, kata pemimpin kota Primal Chaos. Istilah mereka persis seperti yang kami harapkan, pengalaman tentang bagaimana maju dari master alam semesta menjadi master tertinggi alam semesta dan untuk membatasi master tertinggi alam semesta. Kita setidaknya perlu memberi mereka beberapa pengalaman sebelum mereka bergabung dengan kita, dan setelah perang, kami akan memberi mereka bagian lainnya. Ini adalah situasi pertama. Adapun situasi kedua, kita perlu memberi mereka pengalaman dari master alam semesta ke master tertinggi alam semesta agar mereka, setidaknya, tetap netral. Jika tidak, mereka akan bergabung dengan aliansi kekuatan bersatu. Beberapa master alam semesta mengutuk setelah mendengar ini. Mereka sangat serakah. Begitu berani. Mengapa mereka tidak berani? Mereka memiliki begitu banyak penguasa alam semesta. Mereka membutuhkan pengalaman dari master alam semesta hingga master tertinggi alam semesta untuk setidaknya tetap netral. Semua master alam semesta manusia kesal. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena aliansi kebebasan membuat pilihan. Aku tidak akan membalas mereka terlebih dahulu, kata pemimpin kota Primal Chaos. Mari kita tunggu dan lihat apakah ada cara ketiga. Manusia tidak mau berbagi pengalaman.
Lagi pula, mereka perlu berbagi setidaknya beberapa pengalaman dengan Master Alam Semesta, tidak peduli betapa sederhananya warisan itu. Mereka hanya akan datang membantu jika menurut mereka pengalaman itu berguna. Ini sebenarnya membantu aliansi kebebasan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Pemimpin kota Primal Chaos melihat sekeliling Master Alam Semesta. Tidak perlu terburu-buru, ini saat yang genting, dan inilah waktunya untuk berbagi rahasia terakhir umat manusia. Rahasia terakhir. Semua orang menjadi diam. Mereka semua terkejut. Kekacauan, rahasia apa yang kita miliki? Saudara laki-laki? Kekacauan. Mereka semua linglung. Bagaimanapun, mereka sudah menjadi makhluk teratas dalam umat manusia. Pemimpin kota Primal Chaos memandang Master Alam Semesta manusia dan berkata, guru asal menjelajahi samudera semesta dan tak terkalahkan. Setelah itu, dia pergi ke jalan yang sulit. Dia tahu itu akan sulit, jadi dia menunggu sampai kapak besar menjadi alam semesta master tertinggi untuk memulainya. Kemudian dia meninggalkan kami yang berharga untuk menjaga ras. Setelah itu, dia mengikuti jalan yang dipilihnya, dan akhirnya, dia ditekan oleh pikiran alam semesta yang asli. Mata mereka bersinar. Saya telah menjaga wilayah rahasia utama, dan ini adalah pertahanan terakhir kami, kata pemimpin kota Primal Chaos. Luo Feng, kegelapan, Peng Gong. Kamu bertarung dengan ras lain, dan aku telah berjaga di sini. Jika aku tidak punya apa-apa, bagaimana aku bisa menjaganya? Sudah waktunya bagimu untuk tahu persis apa itu apakah aku punya. Pemimpin kota Primal Chaos berbalik. Ikuti aku. Luo Feng dan yang lainnya saling memandang, lalu mengikuti pemimpin kota Primal Chaos. Luo Feng dan Master Alam Semesta lainnya mengikuti Primal Chaos City Leader dan berjalan melewati lorong. Mereka bisa melihat Boat of Mausoleum mengambang di Thousand Treasures River di ruang belakang istana. Kita mau kemana, Kak? Tanya guru kegelapan. Bahkan dia tidak tahu tentang penjagaan berharga yang ditinggalkan oleh guru asal. Pemimpin kota Primal Chaos menoleh ke belakang dan berkata, ayo masuk ke Boat of Mausoleum. Meskipun ini adalah area pusat daerah rahasia primal, ada banyak penguasa alam semesta dari ras lain. Aku tidak ingin informasinya bocor. Ayo cari tahu ke Boat of Mausoleum terlebih dahulu agar kalian semua bisa melihatnya. Luo Feng penasaran. Setelah beberapa saat, mereka memasuki perahu mausoleum, yang panjangnya 100 miliar kilometer, mengapung di Sungai Seribu Harta. Perahu mausoleum memang luar biasa. Pemimpin kota Primal Chaos tidak bisa tidak memujinya. Meskipun tidak dapat membuat serangan sendiri, ia dapat dengan mudah menahan serangan dari master tertinggi alam semesta. Bahkan harta karun tertinggi pun tidak dapat melakukan itu. Dengan perahu ini, portal alam semesta terakhir dari ras kita dapat aman. Master Kegelapan, Master Peng Gong, Master Long Yan, dan yang lainnya semuanya mengangguk. Luo Feng juga tersenyum. Itu benar. Guru asal ditekan selamanya, sehingga portal alam semesta dari alam semesta asli ke alam semesta primal akan semakin sedikit jika rusak, dan tidak dapat dibangun kembali. Bahkan jika ada menara penjara hitam dan menara bintang, mereka masih akan diledakkan dan tidak dapat melindungi portal alam semesta itu. Namun, Boat of Mausoleum jauh lebih stabil. Luo Feng percaya diri. Di samudera semesta, bahkan penguasa tertinggi alam semesta tingkat 7 dan tingkat 8 tidak dapat merusak perahu mausoleum, apalagi mereka yang ada di alam semesta asli. Perahu mausoleum panjangnya 100 miliar kilometer. Portal alam semesta terlindungi dengan baik di ruangan besar di kapal, membuatnya benar-benar aman. Di istana Boat of Mausoleum, semua master alam semesta manusia berkumpul. Pemimpin kota Primal Chaos tersenyum. Aku akan menunjukkanmu di sini. Luo Feng dan para master alam semesta semua menantikan apa yang akan ditunjukkan oleh pemimpin kota Primal Chaos kepada mereka. Itu adalah barang berharga yang ditinggalkan oleh guru, jadi itu pasti luar biasa. Lihat itu, pemimpin kota Primal Chaos melirik semua penguasa alam semesta dan mengulurkan telapak tangannya. Mereka semua menatap telapak pemimpin kota Primal Chaos. Tiba-tiba, sebuah benda muncul di telapak tangannya, dan kekuatan dari harta sejati meresap darinya. Semua orang tampak bingung. Ini. Luo Feng membuka matanya lebar-lebar. Hah, Guru Peng Gong bingung. Apa ini? Darkness Master juga bingung.
Objek seperti patung duduk di telapak tangan kanan pemimpin kota Primal Chaos. Ada bukit buatan, danau, dan rumah kayu. Bukit, air, dan rumah tampak hidup berdampingan secara harmonis, tetapi tampaknya hanya sebuah karya seni. Kekuatannya biasa saja meskipun memiliki kekuatan harta karun sejati. Itu, paling banyak, adalah harta sejati tingkat atas. Jika itu memang harta sejati tertinggi, kekuatannya harus ditekan. Luo Feng mau tidak mau melihat pemimpin kota Primal Chaos. Guru. Yang lain memandang pemimpin kota Primal Chaos, bingung. Apa ini kekacauan? Apakah ini penjaga berharga yang ditinggalkan oleh guru Origin? Tidak, ini jelas bukan harta sejati tertinggi. Bagaimana itu bisa menjaga ras? Pemimpin kota Primal Chaos melirik Luo Feng dan Master Alam Semesta sambil tersenyum, lalu berkata, aku perlu menanamkannya dengan kekuatan dewaku sebelum kamu tahu kekuatan yang berharga ini. Kekuatan dewa membara di telapak tangannya, dan segera meresapi yang berharga. Yang berharga melayang dan menjadi jauh lebih besar. Kemudian sebuah gunung setinggi 10.000 km muncul di istana. Di lereng gunung terdapat sebuah rumah kayu setinggi 100 km, dan terdapat sebuah danau dengan diameter 1000 km di depan rumah kayu tersebut. Ayo, kata pemimpin kota Primal Chaos, dan dia menyusutkan tubuhnya hingga setinggi 10 km. Yang lain mengecilkan tubuh dewa mereka juga. Mereka mengikuti pemimpin kota Primal Chaos dan berjalan di sepanjang danau menuju rumah kayu. Kekacauan, bagaimana dengan kekuatan yang berharga ini? Guru Peng Gong bertanya. Aku belum memicu ukirannya, kata pemimpin kota Primal Chaos. Tentu saja, itu tidak bisa menggunakan kekuatan. Dia berdiri di samping danau, dan tiba-tiba, sesosok makhluk muncul. Itu adalah tubuh bertelanjang kaki yang membawa tongkat kasar. Sebuah tubuh. Luo Feng terkejut. Ini adalah barang berharga yang rumit, kata pemimpin kota Primal Chaos. Baik saya dan tubuh saya ini perlu bekerja sama untuk memiliki kekuatan dewa yang cukup untuk menggerakkan benda berharga ini. Tubuh bertelanjang kaki berjalan ke gunung. Itu menyatu dengan gunung begitu menyentuhnya. Pemimpin kota Primal Chaos melangkah keluar ke danau dan berjalan ke tengahnya. Weng, weng, weng. Pegunungan mulai bergetar di bawah riak yang kuat, dan ukiran buram muncul, berkedip melintasi angkasa. Rona hijau membentang dari gunung ke langit, menutupi langit di atasnya. Hong, panjang, panjang. Danau dan tanah bergetar, ukiran buram mengalir dan menghilang. Tanah memanjang, membentuk sebidang tanah abu-abu. Langit hijau dan tanah kelabu bertemu di rumah kayu itu. Ang! Rumah kayu itu mulai bersinar terang. Cahaya menutupi setiap jengkal langit dan daratan, dan langit hijau serta daratan kelabu terus bersinggungan satu sama lain, mengerahkan kekuatan, membentuk cahaya tak berujung. Di bawahnya, Luo Feng, Master Kegelapan, Master Long Yan, dan yang lainnya semua terkesima. Mereka bisa merasakan sumber kekuatan yang sangat besar. Sangat kuat? Guru saya mengabdikan banyak untuk membuat ini berharga. Pemimpin kota Primal Chaos berdiri di danau dan mengingat peristiwa dari masa lalu. Pegunungan, tanah, danau, dan rumah kayu dibentuk oleh 36.200 komponen. Bahannya sangat indah, namun tekniknya sederhana. Hanya setelah digabungkan barulah bisa disusun. Gunung, danau, dan rumah kayu, ketiga unsur ini membentuk langit dan daratan ini. Guru telah mengatakan sebelumnya bahwa ini adalah aturan utama dari operasi alam semesta ini yang berharga disebut alam semesta telapak tangan. Ini adalah versi sederhana dari alam semesta miniatur. Alam semesta telapak tangan dapat membuat 2 serangan tingkat 6 teratas langsung di area yang dikontrolnya. Plus, itu mencakup area seluas 1 tahun cahaya persegi. Semua orang terpana. Ini lebih luar biasa daripada tipe domain harta sejati tertinggi. Harta sejati tertinggi domain biasa dapat menyerang dalam domain mereka, tetapi Master Alam Semesta tidak dapat melakukan serangan di level 6 tingkat atas saat menggunakannya. Lagi pula, domain True Treasures lebih sering digunakan untuk penindasan. Hanya Master tertinggi Alam Semesta yang dapat menggunakan teknik mereka untuk membuat harta sejati mencapai level 6 tingkat atas, dan hanya satu persatu. Namun, pemimpin kota Primal Chaos dapat melakukannya 2 kali seolah-olah 2 master tertinggi alam semesta sedang melakukan serangan. Dan mereka bisa muncul di mana saja dalam jangkauan.
Ini adalah alam semesta miniatur yang disederhanakan, kata pemimpin kota Primal Chaos. Begitu seseorang berada di area ini, itu seperti berada di alam semesta mini. Aku mengendalikannya. Aku bisa menyerang target dengan satu pikiran. Aku bahkan bisa membuat master tertinggi alam semesta merasakan sakit yang menyiksa, dan mereka tidak bisa lepas dari ini area dalam waktu singkat. Namun, semesta telapak tangan ini hanya dapat mencapai level 6 tingkat atas bahkan di samudera semesta, jadi lebih berguna di alam semesta asli. Guru asal membuatnya untuk menjaga ras kita, dan dengan ini berharga, bahkan 2 atau 3 master tertinggi alam semesta akan menderita kerugian jika mereka mencoba menyerang kita. Guru asal hanya bisa menciptakan harta karun sejati tingkat atas, tetapi ketika dia menggabungkan semua harta sejati, dia memiliki nilai yang di luar imajinasi. Master Kegelapan, Master Longyan, Master Huangjian, dan Master Alam Semesta semuanya bingung. Dia telah membuat yang berharga lebih baik daripada domain harta sejati tertinggi? Tentu saja, itu lebih lemah dari domain harta sejati tertinggi di samudra semesta. Jenis mesin. Luo Feng terkejut. Ini adalah jenis mesin? Komponen kecil membentuk 3 sistem seperti sayap Siwu. Sayap Siwu juga terbuat dari banyak komponen. Sepasang sayap putih, 5 pasang sayap lainnya, dan asal. Alam semesta telapak tangan ini juga terbuat dari komponen yang berbeda, dan intinya adalah rumah kayu itu. Ini bahkan lebih rumit daripada sayap Siwu. Luo Feng berseru. Tentu saja, Palem Universe masih merupakan jenis mesin tingkat rendah yang berharga. Tingkat peradaban asal jauh lebih unggul dari alam semesta Palem. Namun, dari segi struktur, sayap Siwu sangat sederhana, sedangkan alam semesta telapak tangan jauh lebih rumit. Dibutuhkan kedua tubuh pemimpin kota Primal Chaos untuk menggunakannya. Namun, itu masih jauh lebih sederhana daripada Bot of Mausoleum dan Universe Bot. Satu hal yang pasti, ini adalah tipe mesin. Itulah mengapa ia memiliki penampilan yang biasa tetapi kekuatan yang luar biasa. Itu memiliki kekuatan di level 6 tingkat atas. Satu adalah langit, satu adalah tanah, dan satu adalah jantung langit dan tanah, kata Guru Peng Gong perlahan. Gelap, terang, dan asalnya, kata Guru Kegelapan. Semua master alam semesta melihat alam semesta yang disederhanakan, seperti yang dilakukan Luo Feng. Meskipun itu adalah tipe mesin, teknik yang terkandung dalam alam semesta telapak tangan memiliki hukum operasi alam semesta, dan itu jauh lebih maju daripada alam semesta miniaturnya. Waktu dan ruang digabungkan, dan alam semesta lahir. Luo Feng melihat ke langit dan daratan, langit hijau, tanah kelabu, dan cahaya keemasan yang berkilauan, yang semuanya mengandung hukum operasi alam semesta. Dia terpesona. Setelah mencapai batas level ksatria alam semesta, dia tidak bisa membuat terobosan. Namun, inspirasi sekarang membanjiri pikirannya. Pegunungan, danau, dan rumah kayu semuanya melayang di udara. Dengan itu sebagai pusatnya, segala sesuatu di dalam ruang yang luas dan tersebar di sekelilingnya berada dalam wilayah kendalinya. Gunung, danau, dan rumah kayu ini. Area terluas di bawah pengaruh kendalinya berdiameter selebar 1 tahun cahaya. Betapa luasnya wilayah ini, dan di dalam wilayah ini, satu pemikiran dapat mengeksekusi kekuatan tingkat ke-6 sebagai tingkat teratas. Berbagai master alam semesta semuanya kagum. Mengesankan. Terlalu mengesankan? Di alam semesta primal, itu bahkan lebih kuat daripada harta sejati tertinggi. Satu-satunya kelemahannya adalah mengendalikannya sedikit lebih rumit. Itu membutuhkan kedua tubuh pemimpin kota Primal Chaos untuk mengendalikannya bersama. Miniatur alam semesta yang disederhanakan? Bagaimana guru asal mencapai itu? Aku tidak bisa memahaminya. Aku tidak bisa memahami semua itu. Memang, itu adalah guru asal untukmu. Hanya guru asal yang dapat menciptakan alam semesta virtual, yang telah mencapai tingkat yang mencengangkan dalam cara alam semesta berputar. Kurasa ini pasti alasan mengapa dia bisa menciptakan harta unik ini, Palem Universe. Bagian ruang dan waktu yang berada di bawah pengaruh Palem Universe ini benar-benar terisolasi dari dunia luar. Semua master alam semesta terkejut namun mabuk oleh apa yang mereka lihat. Luo Feng. Tiba-tiba, seseorang menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Luo Feng.
Sebelumnya, dia masih tersenyum, tetapi kemudian, dia menutup matanya dan seluruh tubuhnya mulai memancarkan aura yang aneh. "Jangan ganggu Luo Feng!" Darkness Master segera berteriak untuk menghentikan yang lain. Dalam umat manusia, mayoritas tidak menyadari bahwa Luo Feng hanyalah seorang ksatria alam semesta. Tapi guru kegelapan tahu. Mungkinkah dia akan segera mencapai terobosan? Darkness Master bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Tidak hanya dia, pemimpin kota Primal Chaos, yang berdiri di atas danau cukup jauh, juga melihat keadaan yang tampaknya unik di mana Luo Feng berada. Dalam hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke depan dengan penuh semangat. Murid saya ini akan segera melakukan terobosan? Luo Feng sudah mampu menciptakan teknik rahasia di tingkat master tertinggi alam semesta, dan pemahaman hukumnya telah mencapai batas akhir dari hambatannya, di mana dia telah memahami hati Dewa Binatang sejak lama. Dia dapat dikatakan telah memenuhi berbagai harapan, dan avatarnya secara konsisten berkultivasi di ruang kultivasi di dalam ruang warisan. Dengan kecepatan 10.000 kali kecepatan waktu, dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Apa yang telah dikumpulkan Luo Feng lebih dari berlimpah. Jadi bahkan jika dia lebih lambat, setelah bertahan beberapa tahun lagi di dunia luar, dia akan mampu menerobos, itu sudah pasti. Jika dia cepat, terobosannya bisa kapan saja. Terobosan ini, itu bisa terjadi pada saat dia menjadi emosional atau merasa tersentuh atau hanya melihat langit yang berputar, diterangi bintang atau bahkan dalam pertempuran hidup mati. Singkatnya, tidak ada yang tahu kapan itu akan terjadi karena kapan saja, dengan sedikit sentuhan dari bakatnya yang berbakat, dia mungkin tercerahkan dan dengan demikian dapat mencapai terobosan. Palem semesta adalah harta yang unik. Luo Feng tidak dapat memahami sayap Siwu dan perahu mausoleum karena keduanya terlalu dalam. Namun, Palem Universe sangat dekat. Karena dia dapat menciptakan teknik rahasia pada tingkat master tertinggi alam semesta, dan apa yang terkandung dalam Palem Universe ini juga berada pada batas tertinggi dari master tertinggi alam semesta, Luo Feng. Oleh karena itu, dapat memahaminya secara samar. Hanya satu sentuhan dari Palem Universe ini, dan kemacetan yang telah lama dia alami sepertinya menghilang tanpa suara. Dengan demikian, dia telah menembus kemacetan ini. Luo Feng tiba-tiba membuka matanya. "Guru." Pemimpin kota Primal Chaos melihat ke atas. Guru dan murid bertukar pandang, dan saling pengertian melintasi ruang di antara mereka. Tampilan kegembiraan di wajah pemimpin kota Primal Chaos sulit disembunyikan. Muridnya ini sangat tangguh. Meski dia belum mencapai terobosannya, dia sudah sangat kuat. Begitu dia mencapai terobosannya, dia akan sangat membantu dalam pertempuran terakhir yang semakin dekat. "Pertama-tama saya akan melakukan perjalanan," kata Luo Feng. "Pergi." Pemimpin kota Primal Chaos mengangguk. Pada saat yang sama, dia segera menghentikan eksekusi Palem Universe agar Luo Feng keluar. Sua. Dengan satu teleportasi, Luo Feng menghilang tanpa kata. Negara Dewa Luo Feng sangat luas sehingga bisa digambarkan sebagai tidak ada habisnya. Hua. Lautan jauh yang tak berujung selalu dipenuhi riak, dan bahkan tanpa angin, ada ombak yang menjulang setinggi 3 kaki. Lautan terpencil yang tak berujung ini membentang dengan diameter 80 miliar kilometer. Itu dalam dan luas, dan ombak normalnya begitu besar sehingga mencengangkan. Dengan samudra terpencil yang tak berujung ini, bersama dengan dukungan tambahan dari negara Tuhannya, bahkan jika master tertinggi alam semesta lainnya menerobos masuk, mereka akan mengalami kerugian besar. Negara dewa yang semula damai mengalami perubahan. Sama seperti Luo Feng menerobos kemacetan saat dia berada di dalam perahu mausoleum. Hong. Hukum asal-usul alam semesta mula-mula jatuh dengan segera. Kekuatan penindas yang tak ada habisnya menyelimuti seluruh negara dewa. Lautan terpencil tak berujung yang awalnya sangat damai tiba-tiba melonjak dengan gelombang besar. Hah! Di tengah samudra terpencil yang tak berujung, sesosok tiba-tiba muncul. Ini adalah badan lautan jauh. Itu melihat ke langit di mana pusaran air hitam dan putih yang sangat besar muncul. Pusaran air yang berputar ini sangat besar, dan membawa serta kekuatan yang tidak ada habisnya. Setelah menemukan terobosannya, Luo Feng menghancurkan tubuh lautan jauh sebelumnya dan segera membiakkan yang baru. Itu adalah metode tercepat untuk kembali ke negara dewa. Terobosan.
Tubuh lautan jauh Luo Feng berteleportasi ke langit di luar tepi seluruh lautan jauh dalam sekejap. Momentum yang luar biasa ini sangat mengesankan. Luo Feng melihat ke langit untuk melihat pusaran air besar yang memiliki diameter lebih dari puluhan miliar kilometer. Ini berbeda dari pusaran air 5 warna sebelumnya yang muncul ketika dia mencapai terobosannya untuk menjadi seorang ksatria alam semesta. Kali ini terdiri dari bola-balik hitam dan putih. Di dalam pusaran air hitam besar, ada yang putih, dan di dalam yang putih ini, ada yang hitam lagi. Pusaran air hitam, lalu pusaran air putih. Pusaran air hitam, lalu pusaran air putih. Putaran demi putaran. Sambil memancarkan kekuatan menindas yang hebat, ada sebuah lorong di tengah pusaran air besar ini. Itu adalah hubungan antara lautan hukum alam semesta dan negara dewa Luo Feng. Saat kritis, Luo Feng tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi. Itu adalah momen paling kritis dari terobosannya, menelan kekuatan dewa. Lautan terpencil yang tak berujung sangat besar. Untuk meningkatkan kekuatan ketuhanannya, dia akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan semakin besar tubuh ketuhanannya, semakin kuat kemampuan untuk pulih. Bahkan jika seorang master alam semesta tiba-tiba menghancurkan diri sendiri, kecepatan di mana kekuatan dewanya dikonsumsi selama penghancuran diri instan ini tidak seberapa dibandingkan dengan kecepatan pemulihan otomatis lautan jauh. Semakin besar volumenya, semakin besar kekuatannya. Akibatnya, kecepatan pemulihan akan semakin mengkhawatirkan. Inilah mengapa lautan terpencil yang tak berujung berkembang dengan kecepatan yang sangat lambat selama tahap awal pertumbuhannya. Untuk diameternya menjadi 2 kali lipat dari 10 miliar kilometer menjadi 20 miliar kilometer, diperlukan waktu yang lama. Untuk diameter yang berkembang dari 20 miliar kilometer menjadi 80 miliar kilometer, itu akan jauh lebih cepat. Tapi ketika yang terakhir dibandingkan dengan kecepatan yang bisa dicapai dalam ekspansi di masa depan, itu masih dianggap jauh lebih lambat. Lebih jauh di jalan, kecepatan akan melonjak ke angka yang secara eksponensial lebih cepat. Begitulah cara guru 9 keterpencilan mampu menciptakan lautan 9 keterpencilan yang sangat besar itu. Luo Feng akan menjadi master alam semesta. Samudra terpencilnya yang tak berujung masih jauh lebih rendah dari 9 lautan keterpencilan. Oleh karena itu, Luo Feng akan lebih menghargai kesempatan ini. Waktu untuk menelan kekuatan dewa terbatas, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Menelan harus terjadi pada tingkat yang seefisien mungkin. Hong, panjang. Dari lingkaran hitam dan putih bergantian yang terjalin di tengah pusaran air, lorong pusaran air dengan diameter beberapa puluh miliar kilometer, mengalir keluar air laut yang diberdayakan oleh kekuatan dewa yang luar biasa. Air laut yang deras melonjak dengan cara yang hiruk-pikuk. Hong, panjang. Seperti lautan yang runtuh, air mengalir dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga sangat menakutkan. Dibandingkan dengan ketika Luo Feng mencapai terobosan untuk menjadi ksatria alam semesta, semuanya jauh lebih cepat kali ini. Tarik napas, hisap, serap. Luo Feng menggunakan tekadnya untuk yang terbaik dari kemampuannya dan berusaha keras untuk mengendalikan samudra terpencilnya yang tak ada habisnya. Dia menyerap seperti orang gila, dan transformasi segera terjadi. Kekuatan ketuhanannya yang semula 10.000 kali gen kehidupan ksatria melonjak 100 kali hingga mencapai tingkat dewa 10.000 kali gen kehidupan tingkat master alam semesta. Menelan, lalu mengubah. Tingkat di mana lorong pusaran itu mencurahkan kekuatan ilahi memberdayakan air laut sepenuhnya sinkron dengan tingkat di mana samudra terpencil Luo Feng yang tak berujung menyerapnya. Semakin cepat dia menyerap, semakin cepat pula penuangan air laut. Ubah. Luo Feng melakukan yang terbaik untuk menjaga semuanya, dan dia juga memperhatikan bahwa setelah kemauannya semakin kuat, itu memberinya lebih banyak manfaat. Tekad yang kuat juga sangat meningkatkan efisiensi transformasi yang terjadi di bawah kendalinya. Tapi tidak peduli seberapa besar peningkatannya, itu masih belum cukup. Sesaat kemudian, kedamaian dan ketenangan kembali terjadi di negara dewa. Kekuatan penindas dari hukum asal mula alam semesta telah hilang, dan untuk sesaat, Luo Feng bisa menelan kekuatan dewa sesuka hatinya. Lautan jauhku yang tak berujung memiliki diameter 80 miliar kilometer. Luo Feng berdiri di langit di atas samudera terpencil. Beberapa saat yang lalu, kekuatan dewa yang diubah mencapai sekitar 15% dari ukuran samudera terjauhku yang tak berujung.
Luo Feng memperkirakan bahwa seluruh samudra terpencil pasti memiliki diameter sekitar 80 miliar kilometer, yang mana lebih dari 40 miliar kilometer sepanjang seluruh diameternya telah berhasil diubah. Itu sekitar 15% dari keseluruhannya. Dari segi efisiensi, angka ini tergolong tinggi. Lagi pula, lautan jauh yang tak berujung sangat besar. Ketika saya menjadi ksatria alam semesta sebelumnya, tingkat transformasi adalah 12%. Kali ini, tingkat telah meningkat sedikit. Saya beruntung tekad saya juga mencapai titik terobosan. Jika kemauan saya belum mencapai tingkat master tertinggi alam semesta, saya khawatir transformasi kekuatan dewa kali ini akan jauh lebih rendah. Luo Feng melanjutkan keturunannya. Pu Tong. Dia tenggelam ke lautan jauh yang tak berujung, di mana tubuhnya secara alami hancur berantakan dan menyatu dengan lautan jauh. Segera, badan lautan jauh baru terbentuk di dalam lautan jauh yang tak berujung. Badan samudra terpencil ini adalah sosok tinggi yang tingginya hampir 10.000 km. Kekuatan ketuhanannya 1000 kali lipat dari tingkat gen kehidupan master alam semesta, dan itu juga 10 kali lebih tinggi dari kekuatan ketuhanan Luo Feng sendiri ketika dia masih di tingkat ksatria alam semesta. Hua, hua, hua. Seluruh samudra terpencil yang tak berujung masih beresonansi dengan samudra hukum asal alam semesta yang jauh, menyerap kekuatan ketuhanannya dan berusaha keras untuk mengubah seluruh samudra terpencil. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah sekarang, kecepatannya telah jauh melambat dibandingkan sebelumnya. Siu, siu, siu. 3 sinar cahaya muncul pada saat yang sama di negara dewanya dan berubah menjadi 3 garis cahaya yang tinggi di langit. Mereka terbang dengan bebas. Pertarungan kekuatan dewa dengan cepat ditembakkan dari lautan terpencil di bawah untuk dengan cepat menyelimuti 3 tubuh dewa dalam pengaruhnya. Ketiga tubuh dewa ini tidak lain adalah tubuh bumi asli, tubuh binatang bertanduk emas, dan tubuh Mosa. Dalam sekejap, ketiga tubuh dewa itu mulai berubah. Tubuh manusia asli dan kekuatan dewa tubuh binatang bertanduk emas melonjak hingga 100 kali lipat, mencapai tingkat kekuatan dewa 10.000 kali lipat dari gen kehidupan master alam semesta. Kekuatan dewa tubuh Mosa juga melonjak 100 kali lipat, mencapai tingkat kekuatan dewa 100 kali lipat dari gen kehidupan master alam semesta. Tubuh Mosa saya, dalam hal kekuatan dewa, sebanding dengan tubuh asli saya sebelumnya. Tubuh asli penduduk bumi, tubuh binatang bertanduk emas, tubuh Mosa, dan tubuh lautan jauh semuanya penuh dengan semangat juang. Tubuh aslinya di bumi dan tubuh binatang bertanduk emas, dengan harta karun sejati mereka di tangan, keduanya dapat menampilkan ledakan kekuatan tempur hingga tingkat ke-6 sebagai tingkat teratas. Tubuh Mosa, dengan pedang hantu darahnya, juga akan mampu menampilkan semburan kekuatan tempur hingga tingkat ke-6. Tubuh samudra terpencil dilengkapi dengan lebih banyak metode. Sekarang, saya harus membahas 2 hal. 4 tubuh Luo Feng yang berbeda terbang ke inti negara dewanya. Di alun-alun umum di depan istananya yang saleh, keempat mayat itu menemukan tempat yang tersebar untuk menetap, di mana tubuh binatang bertanduk emas tergeletak di tanah. Hal pertama adalah tubuh Mosa saya, Luo Feng berbisik. Setelah menjadi master alam semesta, hambatan 100 kali gen kehidupan tidak akan lagi dipaksakan pada tubuh Mosa saya, yang berarti saya dapat membawa peningkatan hingga 1000 kali tingkat kehidupan, atau bahkan 10.000 kali tingkat kehidupan. Mengenai bahan yang diperlukan untuk meningkatkan gen kehidupan, saya sudah menyiapkan semuanya. Tubuh Mosanya bukanlah bentuk kehidupan daging dan darah, sehingga tidak bisa mengolah manual 9 volume. Sama seperti master alam semesta biasa, ia harus mencapai tingkat master alam semesta sebelum tingkat gen kehidupan 100 kali saat ini dapat meningkat lebih jauh. Hal kedua adalah negara dewa saya. Jika saya mencapai terobosan untuk menjadi master alam semesta, negara dewa saya akan menjadi lebih lengkap. Luo Feng melihat negara dewanya yang luas. Pada saat itu, negara dewanya perlahan berubah. Perluasan wilayahnya bersifat sekunder. Lebih penting lagi, struktur mulai stabil menuju batas akhir. Setelah transformasi sempurna selesai kali ini, terobosan berikutnya adalah miniatur alam semesta, negara Tuhannya, yang berarti bahwa kali ini, itu sudah menjadi level tertinggi dari negara Tuhannya.